udah panjang lebar ya aku jelasin ke kalian terkait SNMPTN. Oke, lanjut kita bahas terkait SPAN PTKIN. Nah, SNMPTN dan SPAN PTKIN sebenarnya ini sama aja teman-teman. Hanya saja yang membedakan SNMPTN itu untuk universitas umum dan SPAN PTKIN ini untuk universitas Islam negeri yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian SNMPTN itu didaftarkannya melalui akun LTMPT, tetapi SPAN PTKIN ini akunnya dibuat oleh Kemenak ya teman-teman, jadi nggak ada kaitannya dengan LTMPT. Nah, apa sih Kak SPAN PTKIN itu? Oke, SPAN PTKIN adalah seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keislaman negeri. Dalam artian sama ya teman-teman dengan SNMPTN, jalur ini menggunakan nilai rapor atau prestasi akademik. Kemudian SPAN PTKIN hanya untuk universitas Islam negeri yang ada di Indonesia kayak UIN Sunan Kalijaga, UIN Malang, UIN Bandung, UIN Jakarta, UIN Sunan Ampel gitu teman-teman, hanya untuk universitas Islam negeri. Kemudian sama dengan SNMPTN, SPAN PTKIN hanya untuk angkatan 2022. Nah, untuk jurusan di SPAN PTKIN ini hanya untuk jurusan yang berbau keislaman ataupun jurusan yang berbau IPS, dalam artian jurusan yang berbau syariah lah teman-teman. Seperti Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Bandung. Ini bisa jalur SPAN PTKIN, bisa jalur UMPTKIN, tapi tidak bisa jalur SNPTN ataupun jalur SBMPTN. Atau kalian mau ambil jurusan Ekonomi Syariah di UIN Jakarta, itu jalurnya SPAN PTKIN dan juga UMPTKIN. Tidak bisa diambil di jalur SBMPTN ataupun SNMPTKIN ataupun SNMPTN ya teman-teman. Jadi gitu perbedaan antara SNMPTN dengan SPAN PTKIN dan perbedaan SBMPTN dengan UMPTKIN. Oke, lanjut. Oke teman-teman, untuk persyaratan madrasah ataupun sekolah yang bisa ikut SPAN PTKIN tahun 2022 nanti itu di sini aku masih ambil yang tahun 2021 ya teman-teman, karena dari pihak Kemenak pun belum menginformasikan atau belum launching apa sih tanggal berapa pendaftaran SPAN PTKIN, tanggal berapa pengisian PDSS oleh sekolah gitu ya teman-teman. Jadi belum ada informasi pasti terkait tanggal, tapi persyaratannya itu kurang lebih sama lah dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu siswa sekolah yang berhak mengikuti SPAN PTKIN adalah siswa MA, MK, MAK, SMA, SMK, pesantren, muadalah, termasuk sekolah Republik Indonesia yang punya NPSN. Sama ya teman-teman dengan SNMPTN tadi, jadi sekolahnya harus punya NPSN. Kemudian telah mengisi pangkalan data siswa dan sekolah atau PDSS, ini juga sama dengan SNMPTN tadi, dengan lengkap dan benar. Nah, untuk pesantren muadalah itu diatur secara terpisah. Nanti bakal ada informasinya kalau kalian berasal dari pesantren ataupun dari muadalah. Gitu ya teman-teman. Kemudian persyaratan siswa pendaftar SPAN PTKIN. Jadi persyaratan siswa pendaftar SPAN PTKIN itu adalah siswa yang berasal dari sekolah madrasah aliyah, MAK, SMA, SMK, pesantren muadalah, kelas terakhir pada tahun 2012 atau kelas 12 sekarang ya teman-teman. Jadi untuk syaratnya kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu yang pertama memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, kemudian memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah. Tapi ini nggak semua sekolah ya teman-teman, karena di sebagian sekolah itu semua siswanya boleh ikut SPAN PTKIN, tapi di bagian sekolah ada beberapa saja, kayak misalnya di suatu madrasah misalnya yang boleh ikut SPAN PTKIN itu hanya anak jurusan agama saja gitu teman-teman. Tapi di sekolah aku gitu, di sekolah aku itu semuanya ikut, baik dia jurusan agama, jurusan IPA ataupun jurusan IPS, berhak ikut yang namanya SPAN PTKIN. Jadi itu tergantung kebijakan sekolah kalian. Yang ketiga,
memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Kemudian penerimaannya itu lulus dari satuan pendidikan MA, MAK, SMA, SMK, pesantren, dan muadalah. Nah, kalau kalian misalnya lulus di jalur SPAN PTKIN, kalian harus pastikan kalau kalian itu lulus di MA, MAK, SMA, SMK, pesantren, atau mudalah. Kemudian kalian lulus SPAN PTKIN tahun 2022 nanti. Ini tahun 2022 ya teman-teman, karena ini belum aku edit. Kemudian lulus sertifikasi data dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima. Kemudian tahapan mengikuti SPAN PTKIN tahun 2022 nanti. Nah, yang harus dilakukan oleh madrasah, sekolah, pesantren muadalah kalian yang pertama, mengunjungi laman registrasi SPAN PTKIN pada alamat https://pdss.spanptkn.ac.id. Kemudian sekolah yang belum memiliki NPSN harus mengirim surat permohonan dan SK kepala sekolah melalui email ke alamat info.spanptkn.ac.id gitu ya teman-teman. Jadi sama aja dengan SNMPTN-nya. Pertama kalian harus kunjungi registrasi. Kalian harus registrasi di halaman SPAN PTKIN. Kalau di SNMPTN kan kalian masuknya di LTMPT teman-teman. Jadi kalau di SPAN PTKIN ini PDSS SPAN PTKIN ACID. Kemudian sekolah yang belum punya NPSN harus mengajukan surat permohonan. Tapi kalau misalnya sekolah kalian sudah punya NPSN, itu tidak masalah. Jadi sekolah kalian sudah berhak siswanya untuk ikut yang namanya SPAN PTKIN nanti. Kemudian masukkan data sekolah. Kemudian sekolah memasukkan datanya, baik itu nama sekolahnya ataupun nilai-nilai sekolahnya, akreditasi sekolahnya gitu teman-teman. Kemudian validasi pendaftaran melalui email. Kemudian sekolah memvalidasi pendaftaran melalui email ke SPAN PTKIN. Kemudian login sekolah. Kemudian sekolah login ke halaman PDSS SPAN PTKIN tadi. Kemudian sekolah masukkan data siswa calon peserta, misalnya aku Dea Ardena gitu ya teman-teman. Kemudian mendapatkan login siswa atau ID pendaftaran dan password untuk masing-masing siswa. Kemudian membagikan ID pendaftaran dan password kepada masing-masing siswa. Di sini sudah ada contoh ya teman-teman. Ini adalah ID pendaftaran dan juga password aku di tahun 2020 kemarin. Karena ini dikasih sekolah teman-teman. Di sini ada NISN aku, ada nama aku, ada jurusan aku, ada ID pendaftaran aku, ada password. Nah, ini semua sekolah yang ngurus, bukan kalian pribadi. Jadi kalian sudah terima beres aja ntar kalian waktu daftar SPAN PTKIN, kalian hanya menggunakan yang namanya ID pendaftaran dan juga password kalian. Untuk melihat kalian lolos atau tidaknya nanti kalian juga menggunakan yang namanya ID pendaftaran dan juga password karena ini penting ya teman-teman. Jadi kertas ini nggak boleh hilang, dan aku pun sampai sekarang masih ada kertas ini di rumah. Jadi aku jaga betul, walaupun ya aku nggak lolos di jalur SPAN PTKIN teman-teman, aku lolosnya di jalur UMPTKIN. It's okay karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Nah, setelah kalian mendapatkan kertas tadi yang berisikan ID pendaftaran dan juga password, nah kalian langsung daftar SPAN PTKIN dengan cara yang pertama, kalian registrasi SPAN PTKIN pada alamat https://siswa.spanptkn.ac.id. Kemudian masukkan biodata siswa, baik itu nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, nama orang tua kalian, penghasilan orang tua kalian, jurusan kalian, foto kalian. Itu ya teman-teman. Intinya semua yang berhubungan dengan biodata siswa. Kemudian kalian milih program studi, kemudian kalian finalisasi data, kemudian kalian cetak kartu dan cek kelulusan. Kemudian program studi dan jumlah pilihan. Siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati. Misalnya kalian pilih UIN Jakarta sama UIN Bandung. Kemudian siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Jadi tadi kan kalian milih UIN Jakarta dan UIN Bandung. Nah, masing-masing PTKIN itu kalian berhak milih 2 jurusan. Misal kayak tadi UIN Jakarta kalian ambil
hukum ekonomi syariah sama hukum keluarga. Kemudian UIN Bandung kalian ambil jurusan manajemen haji dan umrah sama manajemen dakwah. Itu diperbolehkan ya teman-teman. Jadi 2 kampus dengan 4 jurusan, yang mana masing-masing 2 jurusan di setiap kampus ya teman-teman. Nah, ada ketentuan gak sih Kak terkait apakah kita harus ambil yang di provinsi kita ataupun yang di luar? Nah, dari SPAN PTKIN itu sendiri dari tahun ke tahun itu tidak ada menyarankan atau tidak ada mensyaratkan kalian harus ambil provinsi yang ada harus ambil kampus yang ada di provinsi kalian. Jadi nggak ada mensyaratkan seperti itu teman-teman. Jadi kalian berhak mau ambil di Jawa, mau ambil di Jogja, mau ambil di Surabaya, itu terserah kalian gitu teman-teman. Tapi di sini aku kasih tips ke kalian, ambillah universitas Islam yang dekat dengan provinsi kalian, karena itu kayak peluang besar ya bagi kalian gitu teman-teman. Tapi kalau kalian mau ambil yang di luar juga nggak apa-apa, it's okay, kalian coba aja. Kalaupun nanti kalian nggak lolos, kalian masih bisa daftar yang namanya UMPTKIN. Kemudian urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jadi jurusan yang paling kalian minati, jurusan yang paling kalian senang, jurusan yang sudah kalian impikan dari dulu, kampus yang sudah kalian senangi, kampus yang menjadi favorit kalian, itu harus kalian taruh di pilihan pertama, karena urutan pilihan itu menjadikan prioritas kelulusan kalian nanti. Nah, terkait biaya Kak, SPAN PTKIN ada biaya nggak sih gitu kan? Jadi SPAN PTKIN itu tidak ada biaya sama sekali, dalam artian gratis gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itulah pembahasan aku terkait SNMPTN dan juga SPAN PTKIN di video kali ini. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, Kak, kalau misalnya aku ikut SNMPTN, aku jadi siswa yang direkomendasikan ikut SNMPTN, terus aku juga ikut SPAN PTKIN, apakah bisa, Kak? Jawabannya bisa teman-teman. Kenapa? Karena aku dulu ikut yang namanya SNMPTN juga, aku ikut yang namanya SPAN PTKIN juga. Itu tergantung kebijakan sekolah ya teman-teman. Dulu di aliyah aku ikut yang namanya SNMPTN karena aku menjadi salah satu siswa yang direkomendasikan sekolah untuk ikut SNMPTN. Kemudian di SPAN PTKIN itu aku juga ikut karena sekolah aku membebaskan semua siswa untuk ikut yang namanya SPAN PTKIN. Jadi nggak ada masalah gitu teman-teman. Kak, mungkin nanti kalian bertanya, Kak, kalau lulus dua-duanya gimana Kak? Nah, kalau lulus dua-duanya, aku sangat menyarankan ke kalian untuk ambil yang namanya SNMPTN. Kenapa? Karena efek dari tidak mengambil yang namanya SNMPTN itu sangat-sangat berdampak ke sekolah kalian. Sekolah kalian bakal di blacklist, terus pengurangan kuota nantinya di tahun berikutnya. Jadi itu bakal berdampak ke angkatan di bawahnya, yaitu angkatan 2023 nanti. Jadi gimana sih Kak menentukan apakah aku harus ikut SNMPTN ataupun SPAN PTKIN gitu ya, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kalian. Nah, dari sekarang kalian harus memikirkan, kalian mau lanjut ke universitas umum atau kalian mau lanjut ke universitas Islam. Kalau kalian masuk fokusnya ke universitas umum negeri kayak UI, UGM, kalian fokus di SNMPTN dan SBMPTN aja. Tapi kalau misalnya kalian minat universitas Islam, kayak aku dulu, aku emang sukanya di universitas Islam, emang fokusnya ke sana. Jadi aku fokusnya di SPAN PTKIN dan juga UMPTKIN. Makanya di SNMPTN tahun 2022 aku ambil jurusan yang emang gak mungkin aku bakal lolos gitu ya teman-teman. Jadi itulah beberapa tips dari aku kalau kalian daftar di SNMPTN ataupun SPAN PTKIN. Oke teman-teman, sekian dari aku. Jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku @ardana14 atau follow Instagram Amis PTKIN. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait SNMPTN, SPAN PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN ataupun UTBK, kalian bisa chat aku di WA 0831 7126 8016. Oke teman-teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.